Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Dwi Ronaldo dengan NIM C1B 01919. Saya dari kelas Manajemen R001. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang pemungutan pajak. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah style-style dalam pemungutan pajak. Pajak merupakan suatu sistem yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang salah satunya juga mengatur tata cara pemungutan. Style pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan style yang terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada style nyata atau real. Style nyata merupakan salah satu jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya. Penghasilan nyata untuk pajak penghasilan. Mengetahui dengan kondisi demikian, pemungutan pajak baru dilakukan pada akhir tahun. Dengan begitu, penghasilan sesungguhnya dapat diketahui kemudian atau disebut sistem pemungutan pajak di belakang. Kelebihannya adalah perhitungannya yang didasarkan pada penghasilan sesungguhnya dan hasilnya akan lebih akurat dan real. Sedangkan kekurangannya adalah karena baru dilakukan pada akhir tahun, maka agak sulit karena pajak akan dibutuhkan untuk pembiayaan atau pengeluaran sepanjang tahun. Yang kedua ada style fiktif. Style fiktif adalah jenis pemungutan pajak ini yang didasarkan pada anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang. Anggapan yang dimaksud di sini dapat bermacam-macam jalan pikirannya, tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, style ini menerapkan sistem pemungutan pajak di depan. Misalnya, penghasilan suatu tahun pajak dianggap sebagai dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Keunggulannya, style ini adalah pajak dapat dibayarkan selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahan style ini adalah pajak yang telah dibayar wajib pajak tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya. Yang ketiga adalah style campuran. Pada dasarnya merupakan kombinasi dari dua style yang ada, yaitu real dan fiktif. Cara kerjanya adalah pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan style fiktif. Lalu pada akhir tahun besarnya pajak dihitungkan berdasarkan style real. Kelebihannya adalah pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun pajak dan pajak dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang. Kelemahannya adalah tambahan pekerjaan administrasi karena penghitungan pajak dilakukan 2 kali, yaitu pada awal dan akhir tahun. Oke, selanjutnya adalah kendala dalam pemungutan pajak. Walaupun secara hukum pemungutan pajak memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipaksakan kepada wajib pajak, tapi tetap ada kendala dalam pemungutan pajak, seperti program perpajakan yang tidak efektif, SDM perpajakan yang masih sangat kurang, tingkat kepatuhan tidak ada, kebijakan pajak pro bisnis, dan inefisiensi dan tidak efektivitas relaksasi fiskal. Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap pajak, dan juga ada kendala lain seperti tingkat pengangguran yang tinggi, tingkat kemiskinan yang tinggi, adanya moral hazard dan petugas pajak dan korupsi dalam pemungutan pajak. Jadi tidak selamanya dalam pemungutan pajak itu berjalan lancar. Oke, selanjutnya adalah bentuk perlawanan dalam pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya pajak tersebut. Sehingga banyak dari mereka melakukan perlawanan terhadap pajak dan menjadi hambatan bagi pemerintah dalam memungut pajak. Oleh sebab itu, pemerintah selalu mengimbau kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan memahami apa fungsi pajak bagi pembangunan negara. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak. Berikut ada beberapa perlawanan dalam pemungutan pajak antara lain. Yang pertama adalah perlawanan pasif. Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Dan yang kedua ada perlawanan aktif. Perlawanan aktif meliputi
Semua usaha perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Di antaranya dapat kita bedakan secara berikut. Yang pertama, menghindarkan diri dari pajak. Menghindari pajak yang merupakan gejala biasa pada pajak-pajak atas penggunaan. Biasanya dilakukan dengan penahanan diri atau orang yang mengurangi atau menekan konsumsinya dalam barang-barang yang dapat dikenakan pajak. Yang kedua, mengelakkan pajak. Menghindari diri dari semua pajak tidak dapat selalu disalahkan, sebab tidak dapat menghindari semua unsur atau fakta yang dapat dikenakan pajak. Namun, apabila penghindaran diri dari pajak tidak dapat dilaksanakan, maka wajib pajak berusaha menggunakan cara-cara lain, diantaranya dengan cara yang disebut pengelakan pajak. Pengelakan semacam ini benar-benar merupakan pelanggaran undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasarnya. Adapun akibat dari pengelakan pajak. Yang pertama dalam bidang keuangan, pengelakan pajak sebagaimana juga halnya dengan penghindaran diri dari pajak berarti pos kerugian yang penting bagi negara. Hal ini tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu seperti penaikan tarif pajak, keadaan inflator, dan sebagainya. Yang kedua ada dalam bidang ekonomi. Pengelakan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat di antara para pengusaha. Pengelakan pajak tersebut merupakan penyebab stagnasi berputarnya roda ekonomi serta pengelakan pajak termasuk juga menyebabkan langka dari modal usaha. Dan yang terakhir dalam bidang psikologi. Para pelanggar yang melakukan penipuan dalam bidang fiskal, ia lambat laun tidak akan segan-segan berbuat hal yang sama dalam bidang ini. Akhirnya tindakan penggelapan pajak tersebut mempunyai pengaruh yang sangat berbahaya terhadap sesama warga dan tidak menyadari akan konsekuensinya. Mereka ini akan mengira bahwa perbuatan curang itu akan sangat menguntungkan. Oke, perlawanan aktif pajak selanjutnya adalah melalaikan pajak. Melalaikan pajak yaitu menolak membayar pajak yang ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi olehnya. Yang paling banyak digunakan ialah usaha mengaitkan pungutan pajak dengan menghalangi penyitaan dengan cara melenyapkan barang-barang yang sekiranya akan dapat disita oleh fiskus. Sering juga dengan cara mengajukan sanggahan kepada pengadilan negeri terhadap perintah suatu cara penyitaan atau dengan melancarkan surat-surat berisi protes atau keberatan-keberatan lainnya. Oke. Selanjutnya, pihak yang terkait dalam perpajakan. Setiap jenis pajak yang dikenakan oleh pada wajib pajak tentunya memiliki subjek pajak. Secara sederhana, yang disebut dengan subjek pajak adalah perorangan atau padan yang ditetapkan menjadi subjek pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak. Penghasilan PPh, subjek pajak PPh terdiri dari tiga, yaitu orang pribadi, badan, dan warisan. Selain itu terdapat pula beberapa negara yang dalam UU PPh-nya secara khusus menyebutkan jenis entitas lainnya seperti klub, perkumpulan, lembaga, dan sebagainya sebagai subjek pajak. Subjek pajak orang pribadi didefinisikan dalam dua model. Pertama, setiap orang pribadi dianggap sebagai subjek pajak tersendiri atau terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Dengan kata lain, yang menjadi unit pembayaran adalah orang pribadi, sehingga setiap orang pribadi wajib memenuhi kewajiban PPh-nya masing-masing. Kedua, setiap suatu keluarga yang setiap anggota keluarganya dianggap sebagai bagian dari subjek pajak keluarga, sehingga unit pembayaran pajak dalam model kedua ini adalah keluarga. Berdasarkan model ini, setiap orang pribadi dianggap sebagai bagian dari keluarganya dan keluarga wajib melaksanakan kewajiban PPh-nya. Oke, selanjutnya penggolongan pajak. Pajak sendiri terdiri dari berbagai macam penggolongan jenis dan macam-macamnya biasa dibedakan berdasarkan pungutan dan pengelolaannya. Bagaimana pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut maupun sifatnya. Jenis pajak menurut golongannya. Ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah jenis pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pajak langsung harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pajak langsung biasanya melekat pada orang pribadi si wajib pajak, sehingga hak dan kewajibannya tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Pajak yang termasuk dalam pajak langsung diantaranya adalah pajak penghasilan atau PPh, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan pajak kendaraan bermotor dan lain-lain. Oke, pajak tidak langsung. Jenis pajak ini
adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung tidak memiliki surat ketetapan pajak, sehingga pengenaannya tidak dilakukan secara berkala, melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian. Pajak yang termasuk pajak tidak langsung diantaranya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak biaya masuk, pajak ekspor. Oke, selanjutnya jenis pajak menurut wewenang pemungutan. Ada 2 jenis pajak dalam wewenang pemungutan, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Untuk contoh pajak pusat yaitu seperti pajak penghasilan PPh, pajak pertambahan nilai PPN, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan biaya materai. Dan sedangkan untuk pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan tontonan, pajak penerangan jalan, pajak balik nama kendaraan bermotor. Oke, yang terakhir adalah jenis pajak menurut sifatnya. Untuk jenis pajak ini terbagi menjadi 2 juga, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu jenis pajak yang di dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak. Jadi, pada dasarnya setiap orang yang menghuni wilayah Indonesia memiliki kewajiban untuk bayar pajak tersebut, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Sementara bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia dikenakan wajib pajak jika memiliki keterikatan ekonomi dengan Indonesia. Contohnya, jika WNA tersebut memiliki usaha di Indonesia, maka akan dikenakan wajib pajak. Contohnya, pajak subjektif adalah pajak penghasilan atau PPh. Pajak objektif yaitu jenis pajak yang dalam pengenanya hanya memperhatikan sifat objek pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi diri wajib pajak. Lebih tepatnya, pajak objektif ini dikenakan pada orang warga Indonesia jika penghasilan dimiliki sudah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Untuk contoh, pajak objektif sendiri adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan atas barang mewah. Oke, itulah presentasi dari saya. Sedikit kesimpulan dari saya, berdasarkan pembahasan yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sistem suatu pajak sudah diatur undang-undang seperti mengatur tata cara pemungutan pajak, bahwa sesuai dengan undang pemungutannya, pajak digolongkan menjadi pajak negara dan pajak daerah. Sedangkan secara teknis, pajak dibagi menjadi 2 golongan, yaitu pajak langsung dan pajak langsung. Kemudian pajak juga digolongkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Serta pemungutan pajak tidak selalu berjalan lancar. Banyak kendala ketika dalam pemungutan pajak, dan kita sebagai warga negara harus memiliki kesadaran yang tinggi akan pembayaran pajak. Oke, terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.